Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aminah SEMM selaku dosen penguji 1 dan yang saya hormati Ibu Ida Syafrida SEMSI selaku dosen penguji 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dengan NIM 4417020001. Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Ida Syafrida SEMSI selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Nurul Hasanah SST MSI selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan yang sangat baik selama proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi saya dapat selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Rasio Permodalan, Struktur Modal, Biaya Modal, dan Pandemi COVID-19 terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan, di mana terdapat latar belakang penelitian, yaitu dunia perbankan selalu mengalami perkembangan bersamaan dengan berkembangnya perekonomian dalam suatu negara. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipelopori dengan dibentuknya Bank Muamalat pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat dan memiliki peluang yang cukup besar. Salah satu rasio pengukuran kinerja perbankan adalah profitabilitas. Berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan Mei 2021, laba bersih Bank Umum Syariah sebesar 7.212 miliar dengan rata-rata peningkatan dari tahun 2015 sampai 2020 mencapai 59,08% setiap tahunnya. Secara spesifik, profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang sulit dikendalikan oleh perusahaan. Faktor eksternal tersebut diantaranya kondisi makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Kemudian ada faktor internal yang merupakan faktor yang bersumber dari bank itu sendiri. Misalnya permodalan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan perputaran modal kerja. Faktor internal dari segi permodalan merupakan bagian terpenting dari bank, karena baik buruknya akan sangat berpengaruh kepada kondisi keuangan bank, seperti naik turunnya laba bank. Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank umum syariah di Indonesia mengalami penurunan profitabilitas. Berdasarkan gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa laba bersih Bank Muamalat bergerak fluktuatif. Penurunan laba bersih secara drastis terjadi pada tahun 2014, di mana laba bersih pada tahun 2013 sebesar 165 miliar turun sebesar 64,24% menjadi 59 miliar pada tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan Bank Muamalat dalam kondisi tidak stabil, sehingga kondisi keuangan tersebut akan mempengaruhi tingkat ROE bank yang dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini. Melalui gambaran ROE selama 2013 sampai 2020, terlihat kinerja keuangan Bank Muamalat terbilang sangat tidak baik. Hal ini dilihat berdasarkan perhitungan rata-rata ROE selama 8 tahun terakhir, yaitu 1,65%, yang masih berada jauh berdasarkan standar penilaian cukup sehat dari Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2004, yaitu berkisar antara 5% sampai 12,5%. Hal ini disebabkan Bank Muamalat tidak mampu untuk menghasilkan laba atas ekuitas yang dimiliki. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya para investor yang akan beralih ke bank pesaing karena dianggap Bank Muamalat memiliki permasalahan permodalan, sehingga BMI atau Bank Muamalat Indonesia yang menjadi objek penelitian saya. Penelitian mengenai analisis permodalan terhadap profitabilitas sudah pernah dibahas sebelumnya. Beberapa yang membahas diantaranya yaitu Lastri dan Adi pada tahun 2019 dengan hasil bahwa variabel permodalan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh Hairunisa dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan hasil variabel permodalan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, tiap-tiap penelitian memiliki variabel independen dan dependen yang berbeda-beda, dan juga memiliki ruang pengambilan sampel yang berbeda. Salah satu keunggulan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan dummy variabel untuk mengetahui pengaruh terhadap profitabilitas sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19 berlangsung sampai saat ini. Kemudian variabel yang digunakan pada penelitian ini melibatkan yang pertama ada variabel independen atau X, diantaranya ada CAR, DER,
WACC, dan pandemi COVID-19. Untuk variabel dependen atau Y, digunakan rasio profitabilitas yaitu ROE. Alasan memproyeksikan dengan ROE karena rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan, khususnya di sini bank, dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak yang sehingga tepat digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Profitabilitas merupakan indikator dalam menilai kinerja dari suatu entitas. Tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yakni permodalan. Menurut data statistik perbankan syariah, didapatkan bahwa rata-rata peningkatan laba bersih dari tahun 2015 sampai 2020 mencapai 59,08% setiap tahunnya. Pada kenyataannya, Bank Muamalat Indonesia menunjukkan hasil yang sangat berbeda, serta mengalami ketimpangan. Hal ini terbukti dari yang laba bersih yang diperoleh oleh BMI bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, sehingga berdampak terhadap besarnya rasio profitabilitas, yaitu ROE. Kemudian, ROE pada BMI memiliki nilai rata-rata 1,65%, sehingga lebih rendah dari batasan yang telah ditetapkan oleh SEBI, yaitu berkisar antara 5% sampai 12,5%. Hal tersebut terjadi merujuk pada masalah permodalan di BMI. Fenomena tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda, Rionita dan Abu Danti, Firmanta, Effendi dan Wibowo, serta Apriliani dan Ibnu, yang mengatakan terdapat pengaruh permodalan terhadap profitabilitas. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hoirini Nisa dan kawan-kawan, Rahmawati dan Husnaiti, dan Linardi dan kawan-kawan, yang mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh permodalan terhadap profitabilitas. Selain faktor permodalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat kondisi saat ini yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, yaitu adanya kondisi pandemi COVID-19. Fenomena tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Rifti Asari dan Sugiyarti yang mengatakan terdapat pengaruh kondisi COVID-19 terhadap profitabilitas bank. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dan Tamrin, serta Sulifian dan Wiatmojo yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh kondisi COVID-19 terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan riset gap terhadap variabel CAR, DER, WACC, dan kondisi pandemi COVID-19, menjadikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk meneliti pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang akan diproyeksikan dengan ROE. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisa pengaruh CAR terhadap ROE BMI. Kemudian untuk menganalisa pengaruh DER terhadap ROE BMI. Yang ketiga untuk menganalisa pengaruh WACC terhadap ROE BMI. Yang keempat untuk menganalisa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ROE BMI. Yang kelima untuk menganalisa pengaruh CAR, DER, WACC, dan pandemi COVID-19 secara simultan terhadap ROE BMI. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang memiliki topik yang sama mengenai permodalan, struktur modal, biaya modal, dan pandemik COVID-19, serta tentang profitabilitas bank. Secara praktis, yang pertama bagi industri perbankan syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BMI serta bank umum syariah lainnya sebagai pertimbangan dalam meningkatkan profitabilitas dengan mengoptimalkan permodalan bank serta evaluasi dampak COVID-19. Yang kedua, bagi investor dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam pilihan berinvestasi maupun bertransaksi pada bank syariah di Indonesia. Selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Hipotesis pada penelitian ini adalah H1 CAR berpengaruh positif terhadap ROE BMI. H2 DER berpengaruh positif terhadap ROE BMI. H3 WACC berpengaruh negatif terhadap ROE BMI. H4 pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap ROE BMI. H5 CAR, DER, WACC, dan pandemi COVID-19 berpengaruh secara simultan terhadap ROE BMI. Selanjutnya adalah bab 3 atau metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Lalu yang menjadi objek penelitian adalah BMI. Kemudian metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sumber data penelitian adalah data sekunder. Metode pengambilan data penelitian melalui dokumentasi dan laporan publikasi.
Kemudian variabel penelitian yang digunakan adalah variabel untuk independen atau X, diantaranya ada CAR, DER, WACC, dan pandemi COVID-19. Kemudian untuk variabel dependen atau Y adalah Rowe. Dan terakhir, metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis, yakni uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau disebut R-square. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test, terlihat bahwa nilai signifikannya 0,195, artinya lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Kemudian, berdasarkan hasil uji multikolonialitas, dapat dilihat bahwa nilai toleransi lebih besar daripada 0,1 dan nilai FIV kurang dari 10 pada masing-masing variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini, menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian, dari hasil pengujian heteroskedastisitas dengan Sperman-Rowe, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada setiap variabel bebas memiliki nilai lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Yang pertama ini ada uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel X secara individual dalam menerangkan variabel dependen atau Y. Di sini dapat dilihat yang pertama ada CAR dengan nilai koefisien sebesar 2,26. Artinya jika CAR meningkat satu satuan, maka Rho akan meningkat sebesar 2,62% dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian nilai signifikansi menunjukkan 0,021. Karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Rho, sehingga H1 diterima. Penelitian ini sesuai dengan Apriliani dan Rahmanur, Firmanta, dan Rahmani menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Rho sebagai profitabilitas. Semakin tingginya kesehatan bank yang terkait dengan rasio permodalan, yakni CAR, maka semakin kuat kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian dari setiap kredit atau aktiva yang berisiko, sehingga kemampuan perbankan dalam melakukan kegiatan operasinya, yaitu mengembangkan usaha bisnis, akan lebih baik, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan profitabilitas bank. Untuk variabel selanjutnya yaitu DER. Nilai koefisien DER sebesar 0,05. Artinya, jika DER meningkat satu satuan, maka Rho akan meningkat 0,055% dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian nilai signifikansi 0,00. Karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa DER memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas atau Rho, sehingga H2 diterima. Penelitian ini juga sesuai dengan Effendi dan Wibowo tahun 2017, kemudian Reonita dan Abu Danti tahun 2018 yang menyatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap Rho. DER yang tinggi pada sebuah bank dipengaruhi oleh jumlah dana pihak ketiga atau nasabah yang menyimpan uangnya di bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito, karena DPK merupakan bagian dari liabilitas bank. Semakin besar jumlah DPK di bank tersebut, maka semakin banyak dana yang bisa disalurkan sebagai pembiayaan oleh bank, sehingga dapat peluang lebih yang akan diperoleh bank tersebut akan semakin besar. Sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa DER berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kemudian variabel yang ketiga yaitu WACC dengan nilai koefisien sebesar 0,886. Artinya jika WACC meningkat satu satuan, maka Rho akan meningkat sebesar 0,886% dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian nilai signifikansi 0,528. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan WACC memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas atau Rho, sehingga H3 ditolak dan H0 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan Linardi dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa WACC tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Meskipun demikian,
Bank Umum Syariah harus menetapkan PACC yang optimal untuk meningkatkan nilai lebih bagi perusahaan. Hal ini disebabkan penentuan keputusan optimal mengenai biaya modal ini berhubungan dengan upaya pencapaian salah satu tujuan BUS, yaitu profit. Variabel terakhir yaitu nilai koefisien dari kondisi pandemi COVID-19 sebesar 0,030. Artinya, pada saat pandemi COVID-19 terjadi, yaitu antara Q1 2020 sampai Q1 2021, akan berpengaruh terhadap ROE sebesar 0,03% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian nilai signifikansi 0,569. Karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dan Tamrin serta Solivian dan Wiatmojo tahun 2021 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kondisi COVID-19 terhadap profitabilitas bank. Sejatinya, kondisi COVID-19 seharusnya dapat berpengaruh negatif terhadap perusahaan sesuai dengan hipotesis awal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi COVID-19 terhadap ROE tidak berpengaruh karena Bank Muhammad Indonesia tersendiri mengalami penurunan profitabilitas tidak hanya terjadi pada saat COVID-19, melainkan sudah dimulai pada tahun 2013, di mana pada saat itu belum terjadi COVID. Oleh karena itu, maka kondisi COVID-19 tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya dilakukan uji F dan uji koefisien determinasi. Yang pertama ada uji F. Di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari tabel ANOVA menunjukkan 0,00, artinya lebih kecil daripada alfa 0,05%, sehingga H5 diterima. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variabel CAR, DER, PACC, dan pandemi COVID-19 secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas. Kemudian ada hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Dapat dilihat koefisien korelasi sebesar 0,736. Artinya terdapat pengaruh hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dan variabel dependen karena mendekati angka 1. Dilihat dari R-square menunjukkan angka 0,54 yang berarti kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 54,1%, sedangkan sisanya sebesar 45,9% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang kesimpulan pada penelitian kali ini. Yang pertama, CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, sehingga H1 diterima. Yang kedua, DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, sehingga H2 diterima. Yang ketiga, PACC berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE, sehingga H3 ditolak. Yang kemudian, pandemi COVID-19 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE, sehingga H4 ditolak. Yang terakhir, CAR, DER, PACC, dan pandemi COVID-19 berpengaruh secara simultan terhadap ROE, sehingga H5 diterima. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi Bank Muamalat Indonesia yang dijadikan sebagai objek penelitian, sebaiknya melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh CAR dan DER terhadap profitabilitas bank, agar dapat menentukan keputusan yang optimal guna mencapai salah satu tujuan bank syariah, yaitu mencapai profit. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia sebaiknya juga mempersiapkan strategi terkait penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi sampai saat ini, dan belum diketahui akan berakhir sampai kapan. Kemudian bagi masyarakat dan juga investor, harapan penulis penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh struktur modal dan pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas bank. Dengan begitu, masyarakat dan investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi di sektor perbankan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel dominan yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Selanjutnya itu menambah sampel bank yang lebih banyak dan tahun pengambilan yang lebih panjang, sehingga diharapkan hasil penelitian yang didapatkan lebih baik dan lebih komprehensif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.